Shalom jemaat YHS Palopo dimanapun berada. Selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online YHS Palopo. Kami bersuka cita, kami bersyukur kepada Tuhan dan berharap dimanapun saudara berada saat ini, engkau tetap sehat, tetap kuat dalam perlindungan dan penyertaan-Nya yang sempurna. Saudara, kita percaya bahwa gereja tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun saudara berada saat ini, kita bisa bersama-sama beribadah. Dan saya percaya hadirat Tuhan bisa melawat kehidupan saudara. Jadi saya mau sampaikan selamat beribadah. Mari kita nikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Yeshua HaMashiach, bless you. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya yakin dan percaya itu tidak akan membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan kami yang begitu baik. Engkau Tuhan kami yang begitu luar biasa. Sebab apa yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan begitu besar. Karena sampai pada hari ini Tuhan, kami masih menikmati kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, saat yang indah, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau mengagungkan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau bertata di atas setiap pujian kami, setiap pujian umat-Mu yang datang berseru, menyembah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Selama-lamanya kami mau berlari hanya kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. We worship you. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dari awal, sama-sama katakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besar
besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Engkaulah tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kami tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Lebih lagi katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, Engkaulah kekuatanku. Thank you Jesus. Sungguh Kau kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku Hanya kepadamu kami berlari Tuhan. saat badai menerpa. Kami tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara katakan, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu
kasih-Mu, Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. penuhi hati kami Ini hati kami rindu menyembah-Mu saat ini. Kami berucap menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. mari sekali lagi nyatakan kepada Tuhan kita. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh Kau sukacita kami, hanya Kau sumber sukacita. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau besar. Kami menyembah. Mari Bapak Ibu Saudara, mari angkat suara. Mari kita sembah Tuhan dan Raja kita. Sebab Dia begitu ajaib di dalam kehidupan. Perlindungannya sempurna, pertolongan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Sebab Engkau Haleluya. layak Kami disembah. menyembah. Kau Hidup kami percaya, hidup kami bersandar hanya kepada Tuhan yang besar, hanya kepada Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kami menyembah Tuhan yang besar. Yesus, Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan. Kita arahkan tangan kita ke surga. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan menolong setiap kehidupan kami. Engkau ada bersama kami Tuhan. amin Bapak. Kami menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang perbuatannya ajaib, Tuhan yang kasih-Nya sempurna. Terima kasih sebab Engkau Tuhan kami. Ya Radabaya Syiri, Ya Radabaya Takarada, Ya Radabaya Syiri, Ya Radabaya. Engkau Tuhan kami yang besar, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Untuk itu kami mau berseru kepada-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Nah saat ini Tuhan kami ingin bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Raja kita yang luar biasa. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia menyembah Tuhan untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali katakan, na 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 na. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari membawa hati kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Sadarilah bahwa Engkau ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami ada karena kebaikan-Mu. Kami ada karena kasih-Mu yang hebat, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami datang bersyukur pada saat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bersama-sama dari awal kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Benar Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama katakan, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih.
kasih. Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Kami ada anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama renungkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Bersama-sama bersyukur pada saat ini. Angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat penyembahanmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Sekarang tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit ini kami perlu kebenaran-Mu, karena kami percaya firman-Mu itu pelita dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang tetap memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami di saat kami mulai tidak berdaya menghadapi hidup ini. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya tidak dapat membatasi kuasa firman Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Kuasa firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, sanggup memulihkan keadaan kami. Bahkan kami percaya oleh karena kekuatan firman-Mu, kami alami kemenangan yang ajaib. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua. Biar kami semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada,
saat ini saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dapat dibatasi oleh keadaan saudara yang terjadi hari ini. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa hari-hari ini dunia sedang mengabarkan begitu banyak hal yang buruk. Tetapi pada hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jesus is good news. Saudara, Yesus itu adalah kabar baik buat semua orang. Yesus itu menjadi kabar sukacita buat semua orang. Sementara dunia ini, sementara hari-hari ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya buruk. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang saudara dengar, saudara, biarlah engkau mendapatkan kabar baik. Kabar baik ini memulihkan kehidupanmu. Kabar baik ini memberikan kemenangan buat kehidupanmu. Saudara, kalau saudara membuka media massa, saudara membuka media elektronik, saudara membuka media sosial saudara, di sana hanya muncul banyak kabar-kabar buruk. Begitu banyak kabar-kabar yang membuat kita dikuasai oleh ketakutan. Kita dikuasai oleh kekhawatiran pada hari-hari ini. Saudara, makanya ada orang yang berkata begini, buka TV ada corona. Buka radio dengarnya corona. Buka Facebook saudara, ada corona di sana. Buka Instagram saudara, ada corona di sana. Tetapi yang terakhir ini lebih luar biasa lagi. Buka dompet saudara merana. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita. Begitu banyak keadaan, begitu banyak hal-hal yang buruk yang kita lihat dan kita dengar. Dan memang kalau kita membaca, kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran itu datang dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Saya teringat kepada peristiwa ketika Daud menghadapi Goliat. Ketika bangsa Israel menghadapi tentara Filistin. Dan tentara Filistin itu menampilkan seorang yang perkasa, seorang yang luar biasa, yaitu Goliat. Dia adalah prajurit yang luar biasa, prajurit yang terlatih, prajurit yang hebat. Saudara, apa yang kita bisa lihat dari situasi ini? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Ketika Saul dan seluruh Israel mendengar kata-kata orang Filistin itu, mereka menjadi patah semangat dan sangat ketakutan. Saudara perhatikan baik, firman Tuhan berkata, ketika Saul dan seluruh Israel mendengar kata-kata orang Filistin itu. Apa yang terjadi ketika mereka mendengar? Mereka menjadi patah semangat dan sangat ketakutan. Di ayat 24 di dalam 1 Samuel pasal 17, firman Tuhan berkata, ketika melihat orang itu, semua orang Israel lari daripadanya dan sangat ketakutan. Saudara, firman Tuhan mencatat bagaimana bangsa Israel pada saat itu menjadi sangat ketakutan. Bangsa Israel menjadi patah semangat. Bangsa Israel menjadi putus asa. Kenapa? Karena mereka mendengar dan mereka melihat apa yang terjadi di hadapan mereka. Saudara, hari-hari ini ketika saudara mendengar berita tentang corona, saudara melihat berita tentang corona, apa yang ada dalam kehidupan saudara? Tentu saja sama seperti bangsa Israel.
Sama seperti Saul pada saat itu. Mereka menjadi sangat ketakutan. Mungkin hari-hari ini dimanapun saudara berada, engkau hari-hari ini sedang dikuasai oleh ketakutan. Hari-hari ini mungkin engkau sedang dikuasai oleh kekhawatiran. Hari-hari ini engkau sedang mengalami yang namanya putus asa. Engkau mengalami yang namanya patah semangat menghadapi kehidupan ini. Kenapa hidup ini begitu berat? Kenapa hidup ini begitu banyak persoalan yang terjadi? Saudara, saya mau sampaikan bahwa ini adalah strategi iblis untuk melemahkan iman anak-anak Tuhan. Hari-hari ini iblis sedang bekerja, saudara, untuk melemahkan iman kita. Lewat apa? Lewat ketakutan, lewat kekhawatiran, saudara. Sehingga kalau kita selidiki, kita melihat manusia zaman now itu lebih besar ketakutannya daripada imannya. Tetapi saya mau sampaikan, anak Tuhan harus lebih besar imannya daripada ketakutannya. Percaya, katakan amin. Saudara, kita percaya bahwa kehidupan kita bukan ditentukan oleh apa yang terjadi sekarang. Hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupanmu. Firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupanmu. Firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupanmu, saudara. Ketika hari-hari ini saudara melihat, saudara mendengar apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita manusia, kita menjadi sangat ketakutan. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang kemudian menjadi putus asa, putus pengharapan. Maka dari itu saya mau sampaikan, apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, itu dapat mempengaruhi imanmu. Firman Tuhan berkata begini, iman itu adalah timbul dari pendengaran. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Apa yang saudara pilih hari ini? Apakah saudara memilih untuk mendengarkan corona atau saudara memilih untuk mendengarkan firman Tuhan? Ketika saudara memutuskan memilih mendengarkan firman Tuhan, maka hidupmu pasti damai sejahtera. Hidupmu pasti sukacita. Ketakutan, kekhawatiran itu akan hilang dari kehidupanmu. Kenapa? Karena engkau percaya janji Tuhan itu pasti digenapi. Engkau dilindungi, engkau diluputkan dari segala malapetaka. Engkau diluputkan dari segala virus yang terjadi hari-hari ini. Engkau adalah anak-anak Tuhan yang terus ada dalam perlindungan, penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena engkau in Christ. Engkau ada di dalam Kristus. Tidak ada yang dapat membatalkan apa yang Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupanmu. Saudara, kalau saudara melihat hari-hari ini yang terjadi, engkau bisa menjadi sangat takut. Setiap hari berita yang terjadi adalah update berita. Kasus positif corona semakin meningkat. Kasus yang meninggal juga meningkat. Saudara, ini membuat kita ketakutan. Apa yang kita lihat itu membuat kita ketakutan. Tetapi saya mau mengajak saudara semua dimanapun engkau berada. Ayo fokuskan pandanganmu kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena dialah penyempurna iman sampai akhir. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Sebentar kita akan lihat bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, saudara. Pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Saudara, perhatikan firman Tuhan katakan, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Pilihan ada di tangan saudara. Apakah engkau memilih untuk fokus kepada corona atau engkau memilih untuk fokus kepada Yesus? Saya mau sampaikan kepada saudara kabar baik ini. Fokuslah kepada Yesus. Dia yang menyempurnakan imanmu. Dia yang akan menyempurnakan pekerjaannya di dalam kehidupanmu. Sempurna terjadi atas kehidupanmu. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, penting bagi kita untuk kita melihat, untuk kita mendengar
hal yang baik di dalam kehidupan kita. Dunia ini menawarkan semua berita yang buruk. Hari-hari ini, dunia ini semua yang diberitakan, semua yang disampaikan. Kalau saudara membaca berita saudara, bahkan saudara bertemu, berjumpa dengan teman-teman, semua bicara corona. Saya mau sampaikan kepada saudara hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, stop bicara corona, bicaralah tentang Yesus. Katakan amin. Bicara tentang Yesus, bukan bicara tentang corona, saudara. Besarkan Yesusmu daripada corona. Karena memang dia jauh lebih besar. Dia jauh lebih dahsyat, saudara. Yesus itu akan sanggup menolong kehidupan kita. Nah, saudara, Jesus is good news. Yesus itu kabar baik buat semua umat manusia. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Saudara, Tuhan mau supaya engkau hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahteranya Tuhan diberikan kepada saudara hari ini. Damai sejahteranya diberikan supaya apa? Damai sejahteranya itu melenyapkan kegelisahanmu. Damai sejahteranya melenyapkan segala ketakutanmu. Nah, saudara, the truth of Jesus news. Kebenaran dari berita tentang Yesus itu apa, saudara? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara pada hari ini. Kebenaran tentang berita Yesus. Kebenaran tentang Yesus itu sendiri. Apa kebenarannya, saudara? Yang pertama, kebenaran Yesus buat saudara. Yang pertama, Jesus loves you. Yesus mengasihimu, saudara. Dimanapun saudara berada, saya mau sampaikan, Yesus mengasihi engkau. Ini kebenarannya, saudara. Ini kebenaran yang harus saya sampaikan kepada semua anak-anak Tuhan, dimanapun engkau berada, bahwa Dia mengasihi engkau. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Elohim bagi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karya salibnya itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kasihnya kepada saudara. Karya salib yang Yesus sudah kerjakan itu lebih dari cukup untuk membuktikan besarnya kasih Yesus buat kita semua. Dan jika nyawanya saja Dia berikan, saya mau sampaikan kepada saudara hari ini. Terlebih lagi apa yang menjadi kebutuhanmu, Dia pasti akan berikan buat engkau. Nah, saudara, seringkali kita menjadi ragu. Seringkali kita menjadi bimbang. Apakah kita ini termasuk golongan orang-orang yang dikasihi oleh Yesus? Saya mau sampaikan kepada saudara, jika saudara percaya bahwa Yesus itu mati buat kehidupanmu. Engkau percaya bahwa Yesus sudah menebus semua dosamu. Itu artinya engkau dikasihi. Engkau dicintai, saudara. Nah, saudara, seperti manusia. Kalau saudara mengasihi sesamamu manusia, saudara, bagaimanakah orang yang saling mengasihi? Saya kira ketika kita mengasihi seseorang, kita pasti akan rela lakukan apapun yang terbaik buat orang yang kita kasih. Suami mengasihi istri, suami akan lakukan yang terbaik untuk istrinya supaya dia bahagia. Orang tua mengasihi anaknya, orang tua akan lakukan apapun. Dia akan bekerja keras, dia akan lakukan yang terbaik. Sehingga apa? Sehingga anak-anaknya yang dikasihinya itu menjadi bahagia.
Hidupnya terpelihara sempurna. Mereka mengalami semua kebaikan. Kenapa? Dasarnya kasih. Nah saudara, terlebih Bapa kita di surga. Saya mau sampaikan kalau manusia di dunia saja, Bapamu di dunia saja tahu mengasihi engkau. Terlebih Bapamu di surga, dia jauh lebih mengasihi engkau. Saudara, ini menjadi kabar baik buat kehidupan. Saudara, apapun yang terjadi atas kehidupan saudara, bagaimanapun keadaan masa lalu saudara, seberapa jauh saudara mungkin yang saudara sudah melihat, saudara mendengar firman Tuhan ini dimanapun saudara berada. Mungkin engkau sudah jauh meninggalkan Tuhan. Engkau sudah lama tidak beribadah. Engkau sudah lama tidak datang kepada Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, engkau pun dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan menantikan engkau untuk engkau datang kembali kepada Dia. Dia mengasihimu. Dia mengasihimu. Kalau manusia di dunia saja begitu mengasihi kita, Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan itu kasihnya lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih besar dari kasih yang ada di dunia ini. Ini kebenaran yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kebenaran Yesus yang pertama adalah He loves you. Dia mengasihimu. Yang kedua, He cares about you. Dia peduli atas kehidupanmu. Saudara, dia tidak hanya mengasihi saja, tetapi dia juga pedulikan kehidupanmu. Sebagai bukti kasihnya, dia memperdulikan kehidupanmu. Perhatikan apa yang ditulis oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 23. Saudara, kita melihat di sana bagaimana pemazmur menggambarkan dia adalah seorang gembala yang agung. Gembala yang baik, gembala yang luar biasa, yang terus memperdulikan kehidupan kita. Dia menuntun kita, dia memberikan kita, bahkan sampai di dalam lembah kekelaman sekalipun, dia ada di sana. Dia peduli atas kehidupan kita. Saudara, di dalam Matius 6, di sana juga dikatakan, janganlah kamu khawatir. Burung di udara, bunga di padang, itu saja dipelihara. Terlebih engkau. Engkau dikasihi, engkau diperdulikan oleh Tuhan. Tuhan begitu memperhatikan setiap detail kehidupanmu. Bahkan firman Tuhan katakan, rambutmu saja dia tahu seluruhnya. Saudara, bayangkan rambut kita saja Tuhan bisa perhatikan. Setiap detailnya Tuhan perhatikan. Dia peduli, He cares about you. Siapapun saudara, kabar baik ini harus saudara dengar bahwa dia peduli. Saat kasih kebanyakan orang hari-hari ini menjadi dingin dan sama sekali tidak peduli atas kehidupan sesamanya. Saya mau sampaikan, Yesus tetap peduli atas kehidupanmu. Yesus tidak pernah berubah, saudara. Yesus tetap sama, dia tetap memperdulikan, dia tetap memperhatikan kehidupanmu. Apapun keadaanmu hari ini. Nah saudara, kebenaran yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sampaikan buat saudara pada hari ini. Yang pertama, He loves you. Yang kedua, He cares about you. Yang ketiga, saudara harus tahu, He never leaves you alone. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sendirian, saudara. Ketika hari ini engkau melihat begitu banyak orang meninggalkan engkau, saudaramu pun meninggalkan engkau, keluargamu meninggalkan engkau, sahabat, teman paling dekat sekalipun meninggalkan engkau. Saya mau sampaikan, satu pribadi ini tidak akan pernah tinggalkan engkau. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin, saudara. Dia Tuhan yang setia. Saudara, dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B. Firman Tuhan katakan apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di kalimat terakhir dikatakan, tidak akan pernah.
Seakan-akan ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah tinggalkan engkau. Bagaimanapun keadaanmu hari ini, mungkin engkau alami keadaan yang paling buruk, tapi saya mau sampaikan Dia Tuhan yang tetap setia. Janji penyertaannya itu sempurna dan kekal atas kehidupanmu. Dia sampaikan dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus ketika Dia akan naik ke surga. Dalam Matius 28 ayat 20. Firman Tuhan katakan begini, dan ajarlah mereka tentang apa yang sudah engkau ketahui, yang sudah aku ajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara, penyertaannya itu sempurna, penyertaannya itu kekal buat kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Bahkan ketika engkau ada di dalam lembah bayang-bayang maut, di dalam lembah kematian, firman Tuhan katakan, Dia beserta dengan engkau. Nah saudara, Yesus itu tidak hanya ada bersamamu ketika keadaanmu, situasimu baik. Tapi bahkan ketika engkau dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, Dia ada bersama dengan engkau. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan, Dia Bapa yang setia. Sekalipun seringkali kita tidak setia. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13, saudara, kita akan membaca dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena apa? Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Ini kabar baiknya. Seringkali manusia menjadi tidak setia. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan yang engkau sembah tetap setia sampai selama-lamanya. Sebagai ayat yang terakhir, oleh karena itu saya mau sampaikan kepada saudara, pegang teguh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini, marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Dia yang berjanji adalah setia. Mari kita pegang teguh pengharapan kita kepada Dia. Pengharapan di dalam Yesus tidak akan mengecewakan bagi saudara. Pengharapan di dalam Tuhan itu akan sempurna digenapi dalam kehidupan kita. 3 kebenaran tentang Yesus yang saya mau sampaikan buat anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada. Stop untuk mendengar kabar buruk, saudara, yang hanya membuat engkau takut dan khawatir. Tapi dengarlah tentang Yesus. Yesus mengasihi engkau. Yesus peduli atas kehidupan. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di saat dunia ini mulai kehilangan kasih-Nya. Di saat dunia ini sudah tidak peduli atas kehidupanmu. Di saat begitu banyak orang-orang yang mulai meninggalkan engkau. Hari ini ada kabar baik buat saudara dimanapun engkau berada. Kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kepeduliannya atas kehidupanmu tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan yang peduli atas kehidupanmu. Dan keyakinan yang terakhir yang saya mau sampaikan buat saudara, Tuhan itu setia. Dia tidak akan tinggalkan engkau. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus. Dunia ini boleh berubah,
dunia ini boleh terguncang, tapi kami tahu Yesus itu tidak pernah berubah. Yesus tetap menjadi penolong kami. Yesus tetap menjadi pengharapan yang tidak akan mengecewakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hirabasya karamata karabasya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berpujikan pujian ini sekali lagi bersama kata. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan selalu menolongku,
Kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong kami. Selalu menjagaku, Engkau yang menjagai kehidupan kami. seladi Kami aman bersamamu. Kami aman di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau pelihara kami, Engkau yang menolong kami. Terima kasih, Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. terima kasih, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sangat baik bagi kami. Sebab kami percaya ketika banyak orang tidak peduli, tidak lagi mengasihi kami, bahkan meninggalkan kami. Tapi hari ini kami mau percaya bahwa Yesus tetap ada di dalam kami. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami Tuhan. Di tengah keadaan yang sulit seperti hari-hari ini, kami punya kabar baik yang membawa sukacita yang besar hari ini. Dalam keadaan paling sulit sekalipun, dalam keadaan paling buruk sekalipun, kami tahu kami punya Yesus. Yesus yang selalu ada, Yesus yang selalu mengasihi kami, Yesus yang selalu memperdulikan kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini memberikan kami kekuatan yang baru. Kami tidak akan takut. Kami tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Tapi kami akan terus melangkah dalam penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
genapi firman-Mu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Hari ini kami juga bersama-sama mau menaikkan doa syafaat kami buat bangsa Indonesia yang kami kasihi. Di tengah pandemi yang terjadi, di tengah keadaan yang sulit yang sedang hari-hari ini terjadi atas bangsa Indonesia, atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami mau tetap berdoa bagi bangsa ini karena kami mengasihi bangsa Indonesia. Kami mengasihi pemimpin-pemimpin kami yang sementara sedang bekerja untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi atas bangsa ini. Kami menopang mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka. Mari Tuhan, kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan, berikan mereka hikmat-Mu untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari setiap persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini. Bangsa Indonesia ini akan tetap menjadi bangsa yang kuat. Bangsa Indonesia akan keluar dari persoalan dan akan menjadi pemenang. Tuhan, kami berdoa, berkati pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, berkati semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, berkati mereka. Apa yang sedang mereka kerjakan bagi bangsa Indonesia, Tuhan, kiranya Tuhan Engkau turut campur di dalamnya. Nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa Indonesia, sehingga virus corona ini boleh segera dilalukan. Kami boleh hidup kembali dalam sukacita damai sejahtera Kristus yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Tapi jika sekalipun Engkau sedang izinkan kami menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami menghadapi setiap keadaan situasi yang sulit hari-hari ini, dengan kami tetap berpegang pada pengharapan yang pasti, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang sedang terkena virus ini. Tuhan, kiranya juga Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka dimanapun mereka berada. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kesembuhan, pemulihan terjadi atas setiap pasien-pasien yang terjangkit virus ini, sehingga mereka boleh kembali dipulihkan, mereka boleh kembali sehat dalam pertolongan Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekalipun lewat ibadah online, kami masih punya kesempatan tetap beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh membawa keuntungan bagi setiap kami. Ibadah ini menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Sekarang pada akhirnya, sebelum kami berpisah, Tuhan, curahkan berkat-Mu bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah berkat dari Bapa Yahweh, kasih dan cinta dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya turun atas kehidupan umat-Mu, menuntun, memimpin, menyertai kehidupan kami, bahkan melimpahi kehidupan kami dengan sukacita, damai sejahtera, anugerah kasih kebaikan Tuhan, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya, diberkati, disertai Tuhan. Sama-sama katakan amin.